Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Eksperimen. Pada video kali ini kita akan membahas cara memainkan animasi dengan cara klik atau sentuh objeknya. Caranya mudah, hanya dengan beberapa baris kode saja dengan fungsi utamanya adalah on mouse down. Yuk, langsung saja kita bahas. Pertama, kita perlu setup projectnya. Di sini saya menggunakan Unity 6 dengan template Universal 3D Core saat new project. Di sini kita perlu folder markers untuk lokasi gambar marker, kemudian impor gambar marker yang kamu miliki. Pada project ini saya impor gambar marker kubus dan 5 segi 4. Kemudian kita butuh folder 3ds dan impor objek 3D yang kamu miliki. Pada project ini saya menggunakan 3D bangun ruang yang telah disatukan dalam Unity Package. Jadi Unity Package-nya tinggal tarik ke project lalu impor. Objeknya ada di eksperimen, geometri, dan di folder fix. Kamu bisa mendapatkan objek-objek 3D bangun ruang ini di link pada deskripsi video. Kemudian semua objeknya kita pindahkan ke folder 3ds. Kedua, setup 3D pada scene. Tambahkan game objek kosong pada hierarki, kita namakan cube, lalu tarik 3D kubus ke dalam cube sebagai child-nya. Sebelum kita lanjut, pastikan 3D kamu sudah memiliki klip animasi. Seperti objek kubus saya sudah ada komponen animator dan klip animasi dalam dua state animasi, yaitu open dan close. State open untuk animasi membuka jaring-jaring bangun ruang, dan state close untuk menutup jaring-jaringnya. Saya menggunakan klip yang sama namun dengan speed -1 agar klip animasi buka jaring-jaring berjalan terbalik, sehingga menampilkan efek menutup jaring-jaring. Jadi, pastikan kamu sudah memiliki setup animasinya. Untuk cara setup animasi bisa kamu pelajari melalui video cara tampilkan animasi IR di Unity. Link videonya ada pada deskripsi video, atau bisa melalui card di sudut kanan atas video. Jika proyek IR-mu adalah tentang bangun ruang dengan adanya animasi jaring-jaring, saya sarankan untuk mendapatkan 3D bangun ruang yang kami sediakan di link pada deskripsi. Semua bangun ruangnya sudah memiliki animasi dan beserta state animasi yang seragam untuk membuka dan menutup jaring-jaringnya. Jadi tinggal pakai animasi jaring-jaringnya saja. Ketiga, interaksi. Tambahkan folder baru dengan nama scripts. Pada folder ini kita tambahkan juga sebuah mono behavior script. Kita namakan clicked object dan buka scriptnya. Void start dan update kita hapus saja. Lalu tambahkan serialist field animator dengan nama animator agar kita bisa mengakses komponen animator yang ada pada bangun ruang. Lalu serialist field string dengan nama animclip sebagai variabel untuk memperoleh nama state animasi yang akan kita mainkan. Lalu void on mouse down agar terjadinya interaksi saat objek diklik. Di dalamnya tinggal kita panggil sintak animator.play dengan parameternya animclip. Save dan kembali ke Unity. Klik game object cube parent, lalu tarik script tadi ke inspektornya. Di sini kita butuh animator, jadi kita akan akses komponen animator yang ada pada 3D kubus ini. Klik lagi cube dan tarik 3D cube yang memiliki animator ke kolom animator. Lalu untuk animclip, kita sesuaikan dengan nama state animation-nya. Di sini ada open dan close. Kita coba yang open dulu. Jadi di kolom animclip tinggal kita inputkan open. Dan harus persis dengan open yang ada pada state ya, termasuk besar kecil hurufnya. Kita coba tes dan coba klik. Tidak terjadi apa-apa, sepertinya kita lupa menambahkan komponen collider. Untuk itu kita klik lagi game object cube yang memiliki clicked object. Di sini kita tambahkan komponen collider agar bisa mengakses fungsi on mouse down. Kita tambahkan box collider saja. Oke, collider-nya yang hijau ini ya. Kita sesuaikan dengan ukuran objek 3D-nya. Untuk itu, pada komponen box collider kita klik edit collider, lalu kita sesuaikan dengan menarik titik kotak kecil ini. Dan sesuaikan dengan ukuran 3D-nya. Oke, kita coba tes dan coba klik lagi. Nah, jaring-jaring 3D-nya berhasil dijalankan. Untuk menutup jaring-jaringnya kembali, kita akan sedikit memodifikasi script clicked object tadi. Jadi, klik stop dan buka scriptnya. Tambahkan boolean dengan nama isOpen supaya kita bisa switch animasinya dari open ke close dan kembali lagi ke open. Dan kita ubah animclip menjadi animclip open
dan tambahkan string baru dengan nama AnimClip close untuk state close-nya. Dan pada almost down, kita buat pengkondisian jika is open-nya false, yang mana adalah nilai awal dari boolean, maka animatornya akan ngeplay AnimClip open. Sebaliknya, animator akan ngeplay AnimClip close. Dan supaya nilai is open berubah-ubah saat diklik dari false ke true lalu ke false lagi, maka kita cukup tulis is open sama dengan tanda seru is open. Save dan kembali ke Unity. Pada AnimClip Open, kita input nama state open, dan pada AnimClip Close, kita input nama state close. Sekali lagi, pastikan nama yang kita inputkan sesuai dengan nama state-nya. Perhatikan besar kecil hurufnya, serta spasi-spasi yang mungkin ada pada nama state yang bisa saja tidak terlihat. Kalau sudah, tinggal kita play. Kita coba klik dan jaring-jaringnya terbuka. Lalu klik lagi dan jaring-jaringnya tertutup. Oh ya, pada tutor ini kita hanya bisa klik pada bagian tengah objek karena posisi box collider-nya ada di sana. Jadi kalau kita klik di posisi lain, maka animasi objeknya tidak akan berjalan. Ketiga, setup IR. Untuk IR, saya menggunakan Vuforia dengan metode Image Target, dan sebelumnya saya juga telah menambahkan Vuforia ke project ini sesuai pada video tutorial saya yang sebelumnya, yang cara bikin IR di Unity dengan Vuforia tahun 2025. Silakan ditonton terlebih dahulu jika belum, dan kembali lagi ke tahap ini. Oke, hapus main kamera dan tambahkan IR kamera. Pastikan kamu sudah memasukkan lisensi Vuforia-nya juga. Lalu tambahkan image target, kita kasih nama cube marker. Pastikan type-nya from image. Dan tinggal kita tarik gambar marker yang sebelumnya telah kita impor ke kolom image-nya. Target name-nya bisa kita ubah menjadi cube juga, dan tarik game object cube ke dalam cube marker. Dan sesuaikan ukuran, posisi, serta rotasi game object cube dengan cube marker. Oke, kalau sudah tinggal kita play, scan markernya, dan kalau objeknya kita klik, maka jaring-jaringnya terbuka. Kalau kita klik lagi, maka akan tertutup. Begitu seterusnya ya. Oke, selesai. Jika kamu ingin menambahkan bangun ruang yang baru, tinggal tambahkan game objek kosong baru, lalu tulis nama bangun ruangnya. Sebagai contoh pada project ini adalah Pyramid Square, lalu tarik 3D 5 segi 4-nya ke game objek tersebut. Di sini sudah ada animator juga dengan state open dan close untuk membuka dan menutup jaring-jaring. Tambahkan image target baru, dan tarik gambar marker 5 segi 4, lalu tarik Pyramid Square ke markernya. Tambahkan Clicked OBJ ke Pyramid Square, lalu tarik akses animatornya, serta inputkan nama state open dan close. Oh ya, untuk ini namanya harus kecil semua ya. Dan jangan lupa collider. Meskipun bentuknya limas, tapi kita juga tetap bisa menggunakan box collider sebagai collidernya. Tinggal sesuaikan ukuran collidernya. Kalau sudah, tinggal klik play. Kita scan limas, dan klik, maka jaring-jaringnya terbuka, klik lagi akan tertutup. Begitupun dengan kubus yang tadi. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika kamu memiliki kendala, mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini membantumu. Kira-kira video berikutnya kita bikin apa lagi ya? Pantengin terus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.